Jadi, masih ingat nggak organ pencernaan tubuh apa aja? Eh, nggak salah. Heeh. Lambung, terus Diawali usus, dengan mulut dulu dong. kayak mulut, Mhm. terus tenggorokan. Enggak, kerongkongan, Iya, betul. terus lambung, Iya. terus usus. Usus apa sih? Lupa namanya. Usus halus, Ya, usus kecil. usus halus, Mhm. usus besar, anus. Mhm. Iya, pintar. Spektrum atau anus. Biasanya makanan diolah di dalam tubuh kita itu waktunya, jangka waktunya berapa jam? 24 jam mungkin. Ya, 24 jam sampai Sampai 72 jam. jam. Jadi 1 sampai 3 Jam. 3 hari. Kalau sampai 3 hari nggak pup, berarti perlu Rumah ke ke sakit. ke dok. Iya, dokter. Kemarin kita udah sampai, kita simak videonya si Albert Albert si Anggur. Sekarang ada makanan-makanan yang baik untuk dikonsumsi bagi pencernaan tubuh. Itu kenapa? Makanya Kak Kumai itu suruh kalian buat tugas dalam 1 minggu itu apa aja yang kalian makan. Karena pada dasarnya itu, karena pada dasarnya itu ada makanan-makanan yang baik untuk dikonsumsi dan juga ada makanan-makanan yang nggak baik dikonsumsi. Contohnya, kita awali pembelajaran dulu ya dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contohnya nih, kalau yang aku lihat dari tugasnya Ilham, itu kayak mie, ya kan? Ya. Iya apa iya? Sekarang lagi makan ayam, Kak. Lagi makan ini. Belum makan siang. Oh, baru makan siang. Udah sholatnya tapi. Udah. Udah, oke. Makan siang pakai ayam, ayam aja. Atau sama sayur. Ayam ayam nasi Padang sih, cuma pakai ayam goreng. Oh, ayam nasi Padang. Kalau nasi Padang ada sayurnya ya berarti. Iya. Nah, kayak sayur dan buah itu bagus banget karena banyak seratnya. Jadi bagus banget untuk pencernaan kita, untuk supaya kita itu bisa pupnya itu bisa buang air besar. Maksud aku Mai itu yang tadi kamu Mai bilang jangka waktunya dari 1 hari sampai 3 hari. Itu kalau Ilham nggak biasa makan sayur, biasanya pencernaannya dia bakal bakal macet. Pernah nggak? Pernah nggak pup atau pupnya nggak bisa keluar? Pengen pup tapi pupnya nggak bisa keluar. Nggak pernah. Oh nggak pernah. Nih coba kamu mau lihat tugasnya Ilham ya. Queen, halo Queen. Ayam katsu nasi, ayam nasi, Assalamualaikum. donat. Oke, masih. Waalaikumsalam Emang Vina. udah Langsung lama. ini aja ya, join aja ya. Ya, Ayam nasi Indomie. Tapi ini nggak ada sayurnya ya, Ilham ya. Ilham nggak suka sayur. suka Suka, tapi jarang, jarang makan. Kalau buah-buahan, suka makan. jarang juga. Jarang juga. Oke, nah ini kalau Kuina. Kalau Kuina, Ya. cemilannya cilok, nasi Terus, mie goreng, nasi sambal ayam, jajanan. Jajanan itu kayak ciki-ciki ya, iya, snack-snack gitu ya. iya. Bakso, sempol ayam, shumai, takoyaki. Oke.
Ini nggak ada sayurnya juga. Pada nggak suka makan sayur deh. Tumis buncis udang. Oke, masih makan tumis buncis. Lontong sayur. Ilham nih yang nggak sama sekali makan sayur nih. Dari 1 mingguan. Iya. Nanti makannya dibanyak lagi apa biasanya. Karena Hmm. kalau di sayur kan banyak vitaminnya tuh. Kalau untuk vitamin A ada di sayur apa? Vitamin A di sayur wortel, Iya, betul. Ada lagi? pepaya, eh Mm-mm. pepaya, terus eh mangga, eh Mangga ada vitamin A-nya. hmm, vitamin C deh sama B, vitamin C kayaknya dah. Kalau vitamin yang buah-buahan atau makanan yang mengandung vitamin C, Jeruk, mm-mm. terus mangga, Ya, lanjut. terus oke. Ayo, Kwina. Selain jeruk, selain mangga. Hmm. Ayo, ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang bisa ngasih contoh? Nah, nih, coba kita lihat di modulnya ya. Nih, makanan-makanan yang baik dikonsumsi untuk tubuh kita. Yang pertama yogurt. Yogurt. Udah pasti udah sering makan yogurt kan? Yang kedua apel. Apel semua jenis buahan sih sebetulnya. Apel, pisang, semangka, pepaya, alpukat, mangga. Terus biji chia. Ada yang tahu nggak biji chia itu apa? Enggak. Biji chia itu sebetulnya bentuknya hampir sama dengan biji selasih. Bentuknya hampir sama sama biji selasih kayak gitu biji chia. Terus ada pepaya, jahe, kacang almond, alpukat, gandum utuh, kefir. Ada yang tahu kefir nggak nih? Kalau kita klik nih, kita bisa lihat. Kefir itu apa sih? Nah, kefir adalah produk susu asam kental dengan kandungan asam karbonat dan alkohol yang rendah yang aslinya berasal dari wilayah Kaukasus. Nah, ini nih kefir. Kefir itu semacam susu, produk susu fermentasi yang biasanya ini ada di wilayah Kaukasus. Lanjut ada kombucha, tempe, daun mint, ikan salmon, brokoli, kentang, beras merah, makanan juga yang mengandung prebiotik. Nah, kira-kira yang biasa kalian makan itu um, udah mengandung, udah termasuk makanan yang baik untuk tubuh atau belum? Baik. Contohnya kayak cilok nih, Wina suka makanin cilok. Jadi ya, kalau tuh makanan-makanan kayak snack, cilok, seblak, itu sebetulnya makanan-makanan yang pada dasarnya susah untuk apa ya, susah untuk dicerna oleh tubuh kita. Kenapa? Tubuh kita itu bakal kerja dua kali lipat kalau kalau kalian makanan-makanan yang produksinya itu lama. Contoh nih, misal kayak mie. Mie itu kan asalnya dari gandum kan? Dari tepung kan? Tepung itu berasal bisa jadi sumbernya dari gandum ataupun ketela kan tepungnya. Tapi kan dalam hal ini supaya dari gandum bisa menjadi mie, itu kan proses pengolahannya panjang
jalan tuh diolah di pabrik ya toh. Nah, dari situ kenapa dari prosesnya panjang itu sehingga makanan cepat saji bisa kita makan, proses itulah yang ngebuat si pencernaan kita ini susah menyerap menyerap nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut. Menyerap nutrisinya susah, menyerap proteinnya juga susah gitu. Makanya nanti sistem pencernaan kita itu dari lambung hingga ke usus besar itu dia akan bekerja ekstra dua gitu. Tapi beda halnya dengan makanan-makanan yang emang bisa kita konsumsi langsung kayak buah-buahan, sayur-sayuran. Itu kan kalau misalnya buah-buahan itu kan kayak apel dari dipetik langsung kita makan. Itu mudah untuk diserap sama tubuh gitu. Mudah tuh si lambung sama si usus halus itu untuk memisahkan antara nutrisinya dengan makanan-makanan sisa yang nggak dibutuhkan oleh tubuh kita. Sama halnya kayak sayuran, sayuran kan juga paling cuma di sekali masak langsung bisa kita konsumsi kan. Nah itu yang ngebuat proses proses dari pematangan makanan kita itu mudah dicerna oleh tubuh kita. Makanya kita kalau mau makan makanan cemilan-cemilan kayak seblak, bakso, mie, instan, cilok dan lain-lain itu jangan terlalu sering karena takutnya malah menjadi penyakit untuk tubuh kita. Nah, di sini ada gangguan dalam sistem pencernaan. Biasanya kita punya nih gangguan dalam sistem pencernaan. Tadi kalau misalnya waktu normal untuk tubuh kita memproses makanan itu 1 hari sampai 3 hari. Nah, gimana kalau misalnya kita punya gangguan pencernaan? Apakah itu prosesnya akan lebih lama? Tentunya iya. Nah, di sini ada beberapa masalah umum yang kerap menyerang sistem pencernaan kita. Salah satunya yaitu gastritis, yaitu kondisi terjadi ketika dinding lambung kita itu mengalami peradangan. Ada banyak penyebabnya, mulai dari stres, infeksi bakteri seperti H. pylori, konsumsi alkohol berlebihan, atau penggunaan obat tertentu. Nah, gejalanya ini juga ada. Gejalanya yaitu berupa nyeri perut, mual, muntah, dan ketidaknyamanan pada perut. Makanya kita kadang suka sakit perut nih. Sakit perut itu sebetulnya bisa aja disebabkan dari banyak faktor. Bisa asam lambung yang naik, bisa juga eh, karena makanan kita yang kotor tuh, misalnya kita beli dari luar, kita nggak tahu proses proses untuk produksinya bagaimana, terus banyak bakterinya masuk ke dalam tubuh kita sehingga lambung kita itu banyak bakteri dan infeksi. Itu juga bisa menjadi gangguan sistem pencernaan. Terus juga stres. Kalau kita stres tuh kebanyakan pikiran nanti perut kita ini bisa kram. Itu makanya kita butuh olahraga, butuh butuh pikiran yang bagus supaya nggak terlalu stres. Jadi stres juga bisa membuat gangguan dalam sistem pencernaan atau biasa disebut dengan gastritis. Yang kedua ada yang namanya ulkus. Nah, ulkus ini adalah luka yang terbentuk pada dinding lambung atau duodenum 12 jari. Jadi di sini nih. Di sini kan usus halus. Nah, nih setelah lambung ini kan ada kayak usus. Nah, ini usus kecil ini disebut usus 12 jari atau disebut dengan duodenum. Bagian pertama usus halus. Nah, ini biasanya penyebabnya karena infeksi bakteri tadi, infeksi dari H. pylori atau penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Jadi kita kalau konsumsi obat harus sesuai dengan anjuran dokter ya, jangan asal minum obat aja dari warung. Atau faktor lainnya. Nah, gejalanya itu termasuk nyeri perut yang parah, mual, muntah, dan pendarahan dalam kasus yang parah. Jadi kalau misalnya kalian muntah, terus muntahnya itu ada darah, jadi kalian perlu cek ke dokter. Siapa tahu kalian punya, jangan sampai, siapa tahu
ada penyakit atau gangguan pencernaan yang disebut dengan gangguan kulkus. Oh, yang kedua malah skip. Yang kedua yaitu GERD, gastroesophageal reflux disease atau GERD. Kondisi ini muncul saat asam lambung naik ke kerongkongan. Nah, ini yang tadi kamu sebutin. Akibatnya timbul rasa terbakar pada dada, regurgitasi, dan gangguan tidur. Jika tidak diobati, GERD dapat menyebabkan kerusakan kerongkongan jangka panjang. Kenapa bisa menyebabkan kerusakan kerongkongan jangka panjang? Karena asam lambung itu kan asam tuh, kalau dia naik sampai kerongkongan dan itu sering terjadi, makanya dia nanti akan menyebabkan kerusakan kerongkongan. Nah, kalau yang keempat ada yang namanya sindrom usus besar atau irritable bowel syndrome atau sindrom usus. Ini merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan gejala seperti perut kembung, diare, sembelit, dan nyeri perut. Penyebab utamanya tidak diketahui secara pasti, namun kondisi ini umumnya berhubungan dengan faktor psikologis dan pola makan. Nah, nih di sini pola makan. Nah, setelah tugas dari Kakuma yang 1 minggu itu, kalian masih menuliskan nggak setiap hari? Biasanya pagi makan apa, siang makan apa, sore makan apa gitu nggak? Enggak. Nggak ya, nggak dijadwal. Nah, ini termasuk dalam apa ya? Kita manajemen pola makan kita. Takutnya, misalnya kalian punya suatu penyebab dalam gangguan sistem pencernaan, jadi kalian bisa mengevaluasi sebetulnya gangguan pencernaan yang sedang terjadi di dalam tubuh kita itu sebetulnya disebabkan oleh apa. Kalian kan bisa langsung lihat tuh dari makanan-makanan yang kalian makan dalam setiap harinya. Siapa tahu karena ini misalnya nggak sengaja, bukan nggak sengaja, misalnya Gina habis beli telur gulung di pinggir jalan mungkin, terus kebesokannya sakit perut, atau kayak Ilham tiba-tiba diare. Pas waktu dilihat, oh ternyata Ilham kemarin habis beli mie ayam di abang-abang gitu. Kebanyakan cabenya, jadi diare. Nah, itu bisa bisa ke pola makan kita gitu. Pola makan kita bisa diatur sedemikian sehingga supaya supaya kita tidak mengalami gangguan dalam pencernaan. Terus yang kelima ada juga yang namanya konstipasi atau sembelit yang merupakan kesulitan buang air besar atau memiliki frekuensi buang air besar yang rendah. Penyebabnya bisa karena pola makan, dehidrasi, atau masalah medis tertentu. Jadi pola makan tadi perlu kan, yang kedua dehidrasi atau kekurangan minum atau masalah medis tertentu sembelit. Nah, ini dia. Sampai sini udah paham, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Enggak ada. Jadi kita lanjut ke soal lembar kerja siswa. Kita kerjainnya bareng-bareng aja ya. Ya. Oke? Kalau ada yang bisa jawab, tinggal jawab. Sekarang soal yang pertama, yaitu nomor 1, mendatar. Nama lain dari kerongkongan. Nah, ayo, minggu kemarin ini kita belajarnya. Nama lain dari kerongkongan. Nama lain dari Ada yang Ayo, ada yang tahu nggak nama lain dari kerongkongan? esophagus. Iya, betul. Nama lain dari kerongkongan adalah esophagus. Kita tulis di sini ya. Esophagus. Oke. Sekarang kita mau jawab yang mana nih? Nomor Dua
dua menurun ya. Disebut dengan apakah kontraksi otot berulang pada kerongkongan? Apakah Kerongkongan kita tuh pas waktu kita makanan bisa jatuh tuh ke dalam lambung. Itu kan kerongkongan kita ada yang namanya kontraksi otot di kerongkongan kita secara berulang. Nah, itu disebut dengan apa? nggak tahu? James jawabnya. Ilham, Hah? nomor dua menurun. Disebut apakah Ayo, ada yang tahu nggak? belum nggak tahu. Nggak tahu. Ilham? Nggak tahu kak. Iya, kok nggak tahu sih. Nih, kalau di kerongkongan kita kan supaya makanan jatuh itu kan ada yang namanya gerakan otot atau kontraksi otot. Nah, biasanya itu gerakan yang ada di kerongkongan disebutnya dengan peristaltik. Diingat ya, apa? Yang asik Peristaltik. harus musik. Peristaltik. Nah, udah. Yuk, mau jawab nomor berapa lagi? Hmm, nama lain dari usus besar. Nama lain dari usus besar. Ini kayaknya salah deh. Ini yang nomor 4. Nomor 3. Salah nih. Ya, nama lain dari usus besar apa? Satu. Turun ya ini. Satu, dua, tiga, empat. 4 kotak. Nama lain dari usus besar. Tunggu. Kolon bu. Eka. Oh iya. Wah, ini Kolon. salah deh kayaknya. Bentar. Kolon ya, berarti ininya K kan? Ini yang nomor 5. Aduh, ini yang buat soal aku. Nah, bentar ya. Dicek dulu ya. Ini yang nomor 5 mendatar. Nomor 3 itu, ini 3 menurun. Oke, betul. Soal nama lain dari usus besar itu kolon. Yap. Di sini ya nulisnya ya, kolon. Bukan di sini. Aku mau salah buat ya. Hmm. Kolon. Ilham dari tadi nggak jawab nih. Nggak tahu kak. Kan minggu kemarin kita udah belajar. Aku Nih, dengarnya pas pusing jadi tutup. Gara-gara nih. Kerongkongan esofagus. eh Kerongkongan menuju lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi berulang pada otot kerongkongan. Terus di sini nama lain dari usus besar yaitu kolon. Nah, selanjutnya, berarti ini nomor 4 mendatar.
Oke, nomor berapa lagi yang belum dijawab? Nomor 3 ya. Nomor 3. Salah satu gangguan sistem pencernaan diawali dengan kata U. Diawali dengan huruf U. Ada satu, dua, tiga, empat lagi yang belum dijawab. U. Ya, tadi barusan aja kita Mulai dari kita pelajarin. eh U. Bukan usus. Nama lain. Jadi ada gastritis, GERD, ulkus, sindrom usus besar, dan konstipasi. Usus ya? Bukan. Iya. Jawabannya tadi apa? Usus, Kak. Ulkus. Oh, ulkus. Iya, ulkus. Salah satu gangguan dalam sistem pencernaan. Oke, yang terakhir, soal terakhir. Yang keempat, tempat penyimpanan feses. Feses. Feses itu apa? Nggak tahu. Minggu kemarin Quina nggak masuk ya? Enggak. Ke Ilham, Ah, feses itu apa? pasaran, Hmm? kotoran, kotoran, Iya, feses itu kotoran atau sisa-sisa limbah atau sisa-sisa makanan yang udah nggak terpakai lagi di dalam tubuh kita atau tidak bisa diserap lagi di dalam tubuh kita sehingga harus dibuang. Nah, tempat penyimpanan feses disebut dengan Rektum. iya betul. Siapa nih yang jawab? Wena. Quina terus dari tadi. Ilham mana nih? iya Kak, di sini. Ya betul, rectum. Rek. Eh, Ya kurang satu kotaknya. Kita buat kotak sendiri aja ya. nggak pakai R kali, Kak. Kenapa? Nggak pakai R. Ya, rektum. Nggak pakai R. Oh iya, rectum. Oke, thank you Quina udah diingetin. Ya, Oke, kita lanjut ke bab 3 sistem peredaran darah. Jadi kita diawali dengan sistem pernapasan, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sekarang sistem peredaran darah. Makanya judul modul kita itu We Are Ours. Diri kita adalah milik kita. Jadi sebelum kita mengetahui apa yang ada di lingkungan sekitar kita di luaran, kita harus lebih paham mengenai diri kita terlebih dahulu. Jadi di diri kita itu ada sistem pernafasan untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, ada sistem pencernaan yaitu makanan-makanan yang diserap dalam tubuh kita untuk kita bertumbuh dan juga berkembang. Makanya sampai saat ini kita itu tumbuh dari kecil hingga sedewasa ini, ya kan? Bertumbuh. Ada masanya tinggi badan, tinggi tinggi badannya naik, berat badannya naik, tinggi badannya tumbuh gitu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini apa sih? Sistem peredaran darah ini disebut sebagai sistem kardiovaskuler atau bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah
yang mana tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, ke seluruh sel dan juga jaringan tubuh. Jadi tadi di sistem pernafasan itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau di sistem pencernaan kita itu penyerapan nutrisi yang ada di makanan yang kita makan. Nah, sistem peredaran darah itu adalah sistem yang mana ini merupakan kinerja jantung dan pembuluh darah itu untuk mengedarkan oksigen yang kita hirup dan juga nutrisi yang kita serap. Jadi itu disebutnya dengan sistem peredaran. Nah, organ terpenting dalam sistem peredaran darah ini disebut dengan jantung. Nah, jantungnya sendiri di sini ada bagian-bagiannya tersendiri. Jadi ada dimulai dari bilik kiri dan bilik kanan. Nah, ini kan jantung nih. Ini jantung dan pembuluh-pembuluhnya, pembuluh-pembuluh darahnya. Nah, di sini dimulai dari jantungnya sendiri, ini jantung ya. Itu ada yang namanya bilik kiri dan juga bilik kanan. Lalu ada serambi kiri dan juga serambi kanan. Kalau kalian misalnya pernah lihat jantung ayam kan, jantung ayam bentuknya gini kan. Nah, paling bawah ini ada bilik kanan dan bilik kirinya. Di bagian atasnya ada serambi kanan dan serambi kirinya. Nah, di dalam jantung itu ada pembuluh darahnya. Dimulai dari vena cava dimulai dari arteri pulmonalis kiri. Terus arteri pulmonalis kanan. Lalu ada juga aorta, vena cava superior dan juga vena cava inferior. Jadi ada bagian atasnya dan juga ada bagian bawahnya, pembuluh darahnya. Lalu kita harus tahu dulu nih, kan kita kan salah satu di sistem peredaran darah itu organ paling pentingnya jantung. Oleh karena itu kita harus tahu dulu fungsi dari jantungnya. Yang pertama, fungsi dari jantungnya itu ada yang pertama untuk memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Jadi fungsi utama jantung yaitu memompa darah. Darahnya ini membawa oksigen dari mulai eh, dari pembuluh darah hingga ke seluruh tubuh. Nah, memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan menerima darah dari seluruh tubuh. Juga membantu membuang limbah sisa metabolisme berupa gas. Kentut, biasa kita sebut dengan kentut. Nah, untuk skemanya sendiri, skema dari sistem peredaran darah ini, tadi kan ada dua tuh, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri, ya kan? Nah, makanya di sini ada yang namanya skema dari sistem peredaran darah. Dimulai dari jantung, terjadi sebanyak 2 kali sehingga disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Yang mana terdapat 2 sistem peredaran darah manusia, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Skema sistem peredaran darah manusia dapat dilihat pada gambar di bawah berikut. Nah, tadi kan nih, ini kan jantung, ada pembuluh darahnya juga. Nah, kalau ini di breakdown atau dipecah atau dilihat satu persatu, maka dia bentuknya akan jadi seperti ini nih. Di sini ada serambi kiri, ada bilik kiri. Di sini juga ada serambi kanan, bilik kanan. Terus ada juga vena pulmonalisnya, ya kan nih. Ini vena pulmonalisnya dari serambi kiri. Terus di sini juga ada aorta dari bilik kanan. Di sini juga ada vena pulmonalis dari serambi kiri. Di serambi kanan juga ada vena pulmonalis. Nah, di sini ada yang namanya sistem peredaran darah kecil, lalu ada juga sistem peredaran darah besar. Kalau sistem peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru. Kalau sistem peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ini tubuh manusia ya. Ini tubuh manusia, ini sistem peredaran darah. Nah,
Nah ini dia sistem peredaran darah kecilnya. Kalau sistem peredaran kecil dimulai dari jantung, paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Prosesnya sebentar, jantung paru-paru ke jantung. Nah, di sini darah dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis. Dari bilik kanan, nih bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis di sini. Itu nanti dia akan ke paru-paru. Ini paru-paru nih ya. Terus balik lagi ke jantung. Itu disebut dengan peredaran darah kecil. Nah nih, menuju arteri pulmonalis. Darah kaya akan karbon dioksida. Kemudian diteruskan ke paru-paru. Selanjutnya menuju vena pulmonalis, di mana darah banyak mengandung oksigen dan berakhir ke serambi kiri. Darah dari serambi kiri kemudian akan diteruskan ke bilik kiri yang selanjutnya akan mengikuti sistem peredaran darah besar. Nih, aku main contohin ya. Nah, tuh nggak kelihatan. Nih, dia kan dari bilik kanan. Nih, di bilik ini bilik kanan ya. Nggak kelihatan. Dia kan dari bilik kanan. Nah, di bilik kanan ini si sistem peredaran darahnya dia membawa karbon dioksida. Karbon dioksida atau CO2. Lalu dia ke arteri pulmonalis kan. Yang mana nanti dari arteri pulmonalis ini dia akan bertukar di paru-paru kita akan tukar dari karbon dioksida ke oksigen. Nah, terus nanti setelah itu sistem peredaran darahnya yang mengandung dari darah yang mengandung oksigen itu akan berakhir ke serambi kiri. Nih, akan berakhir ke serambi kiri. Jadi dari bilik kanan ke arteri pulmonalis ke paru-paru, darah bertukar dari karbon dioksida ke oksigen. Nah, oksigennya nanti dibawa ke serambi kiri. Gitu. Nah, urutan jalannya bilik kanan, arteri pulmonalis, terus kaya dengan karbon dioksida, ditukar di paru-paru, langsung keluar ke vena pulmonalis atau darah kaya akan oksigen hingga ke serambi kiri. Nah, dari serambi kiri ini kita masuk ke peredaran darah besar. Kalau peredaran darah besar yaitu dari jantung seluruh tubuh ke jantung. Nah, aliran darahnya gimana? Aliran darahnya dimulai dari bilik kiri menuju aorta, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, lalu selanjutnya menuju vena cava superior. Sambil sambil dilihat gambarnya deh. Tadi kan dia terakhir di bilik kiri kan. Nih, dari bilik kiri dia akan menuju ke aorta, lalu ke seluruh tubuh. Selanjutnya menuju ke vena cava superior atau vena cava inferior, di mana darah kaya akan karbon dioksida. Dan peredaran darah besar berakhir di serambi kanan. Masuk dia ke serambi kanan di sini. Darah dari serambi kanan akan menuju ke bilik kanan yang kemudian akan mengikuti sistem peredaran darah kecil. Jadi dari bilik kanan ini, dari serambi kanan, dari atas dulu dari serambi kanan ke bilik kanan nanti dia akan masuk ke peredaran darah kecil lagi, balik lagi ke peredaran darah kecil. Gitu. Itu merupakan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kalau urutan darahnya yang tadi kita lihat, itu dari bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena cava superior atau inferior, darah kaya akan karbon dioksida, lalu ke serambi kanan. Terus dibalik lagi ke peredaran darah kecil. Nanti setelah dari peredaran darah kecil ke peredaran darah besar, balik lagi ke peredaran darah kecil, kayak gitu seterusnya circle dari sistem peredaran darah. Nah, ada nih yang namanya ruang pengetahuan. Jadi kalau di
jantung itu ada yang namanya pembuluh darah disebutnya dengan arteri, vena, dan kapilera. Lalu, kalau sistem peredaran darah, jantung adalah salah satu-satunya organ sistem peredaran darah. Nah, darah mengalir dari jantung ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Paru-paru merupakan bagian dari sistem pernapasan. Jantung jantung Anda kemudian memompa darah ke oksigen melalui arteri ke seluruh tubuh. Nah, oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, tidak. Enggak. Berarti udah tahu ya gimana eh, sistem peredaran darah pada manusia itu bekerja? Insya Allah. Udah. Oke, kalau gitu kamu mau tanya, kalau nggak ada yang nanya. Tadi kan sistem peredaran darah itu terbagi menjadi dua, sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kalau sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari mana, terus diakhiri sampai mana? Tunggu. Hmm, Urutannya aja, prosesnya aja. Aku mau izin minum ya. ya kalau Hmm, Ayo, ada yang bisa menjelaskan nggak sistem peredaran darah kecil? tuh. Hmm, dari jantung ke Mm, paru-paru ke jantung lagi. iya, betul. Kalau sistem peredaran darah besar, Ilham. Dari jantung Mm-mm. ke seluruh tubuh, Iya, terus ke jantung lagi. oke, betul. Sekarang berarti tunjukkan proses dari sistem peredaran darah Itu manusia. PR, Kenapa? PR itu. Enggak, ini langsung sebutkan aja. Tadi sistem peredaran darah kecil, Gina dulu. Kan tadi jantung, paru-paru ke jantung lagi. Nah, itu prosesnya gimana? Eh, dari jantung eh, Mm-mm. dari jantung menuju ke paru-paru terus ke jantung lagi gitu Kak. Iya, ya di sini kan ada prosesnya dari serambi kiri, dari bilik kanan ke pembuluh darah arteri pulmonalis, gimana prosesnya? Dalam nih dalam prosesnya darah dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis atau darah kayak apa sih CO2 Hmm? kemudian diteruskan ke paru-paru. Iya, Selanjutnya betul. menuju vena pulmonalis, di mana darah banyak mengandung O2 dan berakhir ke serambi kiri. Darah dari serambi kiri kemudian akan diteruskan ke bilik kiri, yang selanjutnya akan mengikuti sistem peredaran darah besar. Iya, Gitu. betul. Ini kamu lihat di mana? Aku udah screenshotin Oh, buat gitu. di Bagus, akhir pintar. catat. Bagus, bagus. Bagus, pintar. Ya, Sekarang berarti sistem peredaran darah besar. Silakan Ilham. Lihat di sini Kak, Iya. pertama-tama. Kak itu nggak kelihatan kan yang apa atas itu Oh, iya, apa sih? boleh. Kecilin ya. Ya, Oke. kepala dan lengan, terus vena vena cava superior Enggak. Enggak ya. Kalau peredaran darah besar tadi dari jantung ke dari seluruh tubuh, ke seluruh tubuh, terus ke jantung lagi. ya berarti dimulainya dari jantung dong. Iya, Iya, nggak ke kepala dan lengan.
Jantungnya yang mana sih, Kak? Jantung tadi kan jantung ada apa aja? Jantung ada Bagian-bagian jantung. apa ya? Kok lupa sih? Serambi kanan, Iya, serambi serambi kiri, kanan, serambi kiri, atas, bilik kanan, dan serambi kiri. bilik kiri. Nih, ini jantung kita nih ya. Nih, yang tengah ini jantung kita. Bisa kelihatan nggak? Bisa. Ini jantung kita. Di sini kan ada serambi kanan, di sini ada serambi kiri, di sini ada bilik kiri, dan di sini juga ada bilik kanan. Ini jantung kita. Nah, yang ini itu paru-paru. Paru-paru kan ada kanan dan kiri kan. Nah, ini paru-paru. Nah, ini itu seluruh tubuh kita. Ini seluruh tubuh kita. Nah, yang bentuknya kayak pipa ini itu disebut dengan pembuluh darah. Pembuluh darah kan tadi ada vena cava superior, ya kan? Ada arteri pulmonalis, pulmonalis. Nah, itu. Nah, kalau tadi kan yang dijelasin sama Vina itu adalah peredaran darah kecil. Dia yang mana dari bilik kiri. Nih, dari sini nih. Dia dimulainya dari sini, dari bilik kiri ke kemana tadi Vina? Dari bilik kanan dulu deh. Dari bilik kanan ya. Dari bilik kanan dia nih menuju dari satu, kedua nih menuju ke pembuluh darah disebut dengan arteri pulmonalis. Masuk ke paru-paru. Yang tadinya darah kita itu mengandung banyak karbon dioksida atau CO2, dia masuk ke dalam paru-paru, ditukar nih. Kan kemarin kita udah belajar tentang sistem pernafasan ya kan? Yang Ya. mana gunanya untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, ini udah di dalam paru-paru nih. Karbon dioksidanya ditukarlah sama si paru-paru ini oksigennya dan karbon dioksidanya. Nah, dari darah yang tadinya mengandung banyak karbon dioksida ditukar ke darah yang mengandung banyak oksigen. Nah, setelah itu dari sini dari paru-paru dia masuk ke vena pulmonalis nih. Vena pulmonalis masuk lagi ke serambi kiri. Nah, kalau udah di serambi kiri, dia akan masuk ke bilik kiri. Jadi pemberhentian terakhir dari sistem pernafasan kecil itu di bilik kiri. Nah, udah masuk ke bilik kiri ini masuk ke sistem peredaran darah besar. Nah, di bilik kiri dia menuju kemana nih? Aor. Menuju kemana Ilham? Menuju ke apa sih aorta Dia menuju ke aorta, terus menuju ke ke kapiler itu apilet pada ke kepala dan pada kepala dan lengan. iya betul. Nah, setelah menuju ke sini, dia menuju kemana lagi? Menuju ke vena karma, Kava. vena cava superior, Iya betul. Setelah itu dia menuju ke ke vena apa sih itu serambi kanan, iya, heeh. Lalu terus masuk ke jantung. dia masuk ke bilik kanan. Yang Iya. bawah ini bilik kanan. Nah, udah sampai sini, dia balik lagi deh ke peredaran darah kecil gitu. Jadi circle-nya gitu aja dari peredaran darah kecil ke peredaran darah besar, balik lagi ke peredaran darah kecil, balik lagi ke peredaran darah besar. Jadi dia si sistem peredaran darahnya itu dia membawa karbon dioksida dan nutrisi untuk tubuh kita. Jadi diedarkan. Jadi peredaran darah itu fungsinya yaitu mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Itu mengedarkan hasil dari sistem pernafasan dan sistem pencernaan yang udah kita pelajari sebelumnya gitu.
Sudah sampai sini ada yang mau ditanyain atau enggak? Tidak. Tidak, udah paham atau belum? Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi nanti kalau ditanya sama orang, apa aja sistem peredaran darah, udah tahu ya jawabnya gimana ya? Ya. Ya. Nanti kalau ditunjukin gambarnya juga bisa menjelaskan ya, gimana yang mana sistem peredaran darah kecil, yang mana sistem peredaran darah besar. Tadi sistem peredaran darah disebut dengan nama lainnya, nama ilmiahnya, nama sainsnya. Hmm, Ayo di awal tadi udah disebutin. Kardio, kardio. pas, kardiovaskuler. Nih, udah pada di screenshotin belum? Boleh di screenshot. Udah, Dah. kardiovaskuler. Nanti boleh dicatat ya, silakan dicatat. Iya, Kak. Kardiovaskular. Iya, udah sih sampai sini aja. Ada yang mau ditanyain atau enggak? Kalau enggak ada, Enggak. kita tutup. Tidak. Enggak ada. Udah pengen cepet-cepet selesai ya? Nanti jangan lupa ada kelas PAI. Ya. Oke, sekian aja dari Kak Humay. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gue suka lupa buka sama suka lupa nutupnya. Oke, sekian dari Kak Humay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.